Yel yel, Yuk. yel Yuk, yel, 2, 3. Salam perdamaian. Belum, Bu, belum. Wis mulai Ji ngerekam Yuk. dari tadi, Ji. Salam Mau terakhir, perdamaian. Ji. Yel yel wis. Ya wis, yuk. Oke, supaya moodnya tuh dapet nih, Ji. Oke. Yuk, mulai. Jadi halo kawan-kawan FKD, kita ketemu lagi di FKD. Ini FKD ketiga. Kemarin kita bahas tentang kita gibahin kawan-kawan kita yang berangkat ke mana? Luar negeri ya, Korea. Korea. Lebih tepatnya sih, mungkin khususnya Korea, umumnya luar negeri. Iya. Jadi sekarang nih Ci, enaknya FKD ini maksudnya kita mau gibahin ya. Kan banyak tuh teman-teman kita yang belum pada menikah, termasuk Ira kan. Nah, saya dari sudut pandang saya dan kamu dari sudut pandang kamu sebagai jomblois, dan saya sebagai sudut pandang yang memiliki teman-teman yang seperti itu. Ya. Jomblo dilepas, Tuhan bercanda. Bangsat. Maksudnya umur yang udah dapat misalkan di atas 25 ya. Mm-mm. Di atas 25, di Iya. atas 25 ke arah 30 itu kan rata-rata udah pada menikah Ji. Maksudnya kayak orang-orang yang di atas yang sudah menginjak umur segitu belum menikah tuh gimana Ji? Kan pasti dari masyarakat tuh tekanan macam-macam Ji. Ditanyain kapan menikah? Tekanan batin, Cok. Apa sih? Ya ibarat kayak gini, Cok. Mending yang sudah nikah tuh ya nggak usah kayak gitu, nggak usah dibully lah menurut saya tuh. Kan punya pilihan sendiri orang-orang tuh. Ya, iya saya juga melihat kan gitu Ji. Nah, Menikah itu tidak dipatok dengan umur. Nah, Iya. Ya, tapi mau gimana lagi masalah begitu Ji? Gimana apa yang kamu rasakan? nah, nih Mas Banyu, saran saya sih memberdayakan orang-orang yang belum nikah, dikasih solusi. Kalau emang pilihan sih ya biarin aja. Pilihan gimana maksudnya? Bukannya karena nggak laku, bukan. Iya. Cuma belum tepat aja waktunya sih. Ya kadang kasihannya tuh gitu Ji, tetangga. Utamakan emak kita tuh, ibu kita kan yang biasanya ribut untuk masalah pernikahan tuh. Ibu kita Kartini, putri sejati. Katanya kan lebih baik terlambat menikah daripada salah pilih pasangan. Hashtagnya gitu. Iya. Nanti judulnya gitu Ji. Iya, lebih baik apa Cot tadi? Lebih baik telat menikah daripada telat pasangan. Itu dalil para jomblois mungkin. Iya. Tapi Ci, sama kan tanggapan masyarakat kan beda. Waduh, bujang tua. Iya kan, yang berkembang kan begitu Ci. Waduh, bujang tua, dikawin-kawin, dipayu-payu. Kok identik tidak payu sih, tidak laku? Iya, aneh. Kenapa? Ya? Jadi mindset itu begitu Ci masyarakat itu. Jadi sok tangga Ira sok begitu kan? Iya. Pasti tangga Ira, saudara Ira juga begitu Ji. Karena kayak gini Cot, apa sih, pria sama cewek kan berbeda. Pria sama cewek itu berbeda. Iya. Iya. Kalau cewek sama wanita itu sama. Nah iya, jadi pria sama wanita itu, kalau menurut saya sih cowok sih ya maklum saja lah dengan usia 30 belum nikah ya. Oh berarti ente mau dimaklumin? Iya, dimaklumi aja lah. Iya, kasihannya tuh gitu Ji. Yang Ira teman kita, ada beberapa teman kita, kalau saya sih sudah menikah gitu kan. Ada beberapa teman yang memang posisinya udah umur berapa? 27, 30, Iya. bahkan sampai ada yang berapa tuh? Ada yang umur 40 belum menikah. Jadi tolonglah, maksudnya tetangga kalian yang ya kalian punya tetangga yang begitu gitu loh, janganlah dibully. Kalau di kampung mah bukan dibully sih Ji, lebih Iya. tepatnya digasak. Jadi tuh ini apa ya? Diledek. Diledek. Istilahnya apa ya? Ya buat bercandaan gitu loh. Iya. Tapi bercanda begitu kena hati nggak Ji? Kena mental. Kena. Kok bisa Ji? Emang di dalam tawuran digasakin kayak gitu kita diem apa biasa aja, tapi Sebenarnya kena. mikir mikir baper, bawa perasaan, jancok, bukannya malah nyemangatin, kok malah ngeledekin. Asli kena batin saya juga. Harusnya nyariin ya. Iya harusnya. Ya ngapain nyariin yang dianya nggak mau Ji? Jadi yang salah siapa, Cok? Yang salah ibu-ibu jangan asem, dia kasih cabe. Kan asem, harus kasih cabe. Nah, menurut pandangan Mas Banyu gimana? Iya itu maksudnya gitu loh. Ya saya sih kasihan banyak teman-teman yang
akhirnya jadi bahan ledekan di tongkrongan. Kalau kalian punya temennya jangan diledekin begitulah. Ini soalnya indeks BPS nih, hasil survei BPS nih saya baca ini. BPS. Badan statistik lah intinya. Iya, BPS itu malah di Indonesia itu usia dari 19 sampai 24 yang tertinggi loh. Iya. Oh, artinya dari 25 ke atas tuh sedikit. Sedikit. 25 ke atas malah sedikit, cuma 18%. Banyak malah yang usia 19 sampai 24 itu 28,2%. Alasannya kenapa? Alasannya. Di sini alasannya apa sih? Apa di sini? Hah? Join. Cing lama bisa minum deh. Jadi gitu, Cot. Malah pemerintah juga nyaraninnya kan apa? Usia mapan nikah tuh. Usia mapan tuh berapa sih? Mapan tuh bukan dilihat dari usia, Kematangan. kematangan. Itu umur 30-an ya. Iya, 27 ke atas, 27 ke atas. Oh, iya. Nah, selama ini Ira merasakan itu. Bahwa Belum. nggak enaknya, maksudnya nggak enaknya gitu loh. Gak enaknya apa? Nggak enaknya sendiri belum menikah, teman seangkatan ente udah banyak yang menikah gitu loh. Aku mah nggak enaknya tuh kalau teman-teman pada kangen sama anaknya, bercanda sama anaknya tuh aku kayak pengen merasakan itu, Cok. Tapi nggak bisa ya. Ya belum punya istri anjing. Gitu loh. Apalagi kalau kamu tuh mainan si anak kamu Azura, yang iya. Azura, itu kayak gimana, anak tuh bagaikan harta karun yang harus dipelihara itu loh, Cok. Cuma ya begitu. Itu kan balik lagi pilihannya. Tapi ya kebanyakan orang, nggak semuanya, kebanyakan orang tuh apalagi hadir di pernikahan. Dapat undangan. Jangan cerita saya, Cok. Enggak, kan dapat undangan misalkan nih. Kemudian pasti bakal, lah Ira kapan nyusul? Nah, itu kan bercandaan sih. Sebenarnya kena mental nggak sih begitu? Sebenarnya jangan kayak gitulah, minimal kapan apa sih? Ya kan Sama tanya, aja. kapan nyusul? Kok masih sendiri? Apa ya bahasa-bahasanya enak nggak ya? Apa ya? Pantasnya? Ya udah aja sih, dia nggak usah nyinggung ke sana sih ya. Undangan, Iya, kondangan aja. Kan kondangan. masih banyak topik gitu loh. Nah iya. Banyak topik. Maksud saya melihatnya tuh Ji, ya banyak teman-teman yang dibegituin tuh kadang apa ya? Jujur saya sendiri nggak ngalamin itu Ji. Kamu sering ledek anjing, gitu. bangsat. Ay, kapan anjir? Aku sering. Kapan ini? Motor us duwe, kerjaan us duwe, gaji us gede. Tapi kok ora duwe, kapan nikahe? Yes, itu sebagai motivasi. Motivasi ndasmu aja. Itu motivasi. Itu loh. Motivasi itu bukan berbentuk ledekan. Kok ledekan kan? Itu ledekan, beda loh, motivasi sama ledekan tuh beda. Kan itu fakta semua. Kan orang kan beda-beda, takutnya ada yang kena baper. Kan Ira baper. Ya baper tapi tidak perlihatkan itu loh. Baper, Cok. Ya itulah makanya berangkat dari hal-hal seperti itu Ji. Oh, ternyata memang iya Ji. Ya contoh kan itu teman kita tuh yang gondrong itu loh. Iya. Iya kan? Itu kalau udah dibahas pernikahan itu saklek. Kan katanya pernikahan itu sakral. Satu kali dalam hidup. Ya pengennya pengennya kan begitu. Cuma kan jodoh nggak ada yang tahu Ji. Soalnya kebanyakan nikah buru-buru akhirnya cerai di tengah perjalanan, baru diuji tentang ekonominya aja. Nah 1 itu tadi tahun. data BPS. Iya memang bener. Iya, percayaan tinggi loh. Nih coba ya aku cari ya. Enggak, maksudnya kan berarti yang menurut saya nih, yang menurut saya maksudnya apa ya? Secara mental kayaknya belum ya. Gitu-gitu. Iya. Nah itu, jadi kan ada yang pernikahan itu kan yang harus siap nih. Pertama tuh bukan ekonomi menurut saya sih, Apa sih? mental. Mentalnya. Iya. Mental udah terbentuk. Terus Menurut, nah Ira mentalnya udah kebentuk belum sih? mental belum. Belum. Berarti secara ekonomi mampu. Mampu untuk Tapi nikah. ekonomi mental belum. Belum. Nah berarti apa ada yang salah berarti Ji? Salahnya gimana? Kenapa sampai mentalnya nggak mampu? Berarti harus ada yang dievaluasi. Iya, emang harus ada evaluasi. Iya. Apa yang perlu dievaluasi dulu? Atau cara pandang pernikahan gitu loh? Atau memang tidak ada asupan edukasi tentang sebuah pernikahan? Kan paling tidak bisa melihat dari lingkungan atau keluarga kita sendiri, orang tua. Iya sih. Tapi ya
intinya sih itu, maksudnya kasihan yang jomblo-jomblo ini, misalkan yang udah dapat umur ya. Dapat nggak datanya? Ini tingkat perceraian nih ya, tahun 2020 tertinggi itu Provinsi Jawa Tengah. Gara-gara apa sih? Penyebabnya? Penyebab nggak Nggak ada. disebutin ya? Iya. Cuma jumlah ya? Iya. 72.000 tahun 20. 72.000 perceraian. Iya. Umurnya rata-rata? Umurnya di bawah 25. Yang tadi itu berarti Iya. di BPS. Tadi kan 28, Iya. persen. Nah, yang cerai juga di umur segitu juga. Iya. Yang banyak menikah di umur segitu. Jadi kan bener apa yang saya katakan? Oh, yang itu terjadi di sekolah apa tuh? Yang di mana? Di apa kabupaten apa tuh? Ada tuh ratusan siswa mendaftarkan ke KUA. Iya bener Ya, ada ya? Brebes bukan? Bukan Probolinggo atau mana tuh? Jawa Timur kayaknya sih, Jawa Timur. Jawa Timur. Iya kan? Cuma ya balik lagi Ji ya. Ya kan intinya itu. Berarti kan harus ada kesadaran kolektif Iya. dari masyarakat bahwa mindset orang-orang yang belum menikah itu belum tentu dia tidak laku. Belum tentu dia tidak mampu secara ekonomi. Belum tentu dia tidak mampu secara emosional. Tetapi memiliki kriteria-kriteria untuk calon atau pendamping hidup. Nah, gitu. Karena hashtagnya Lebih baik telat menikah Daripada apa tadi? salah pilih pasangan. Salah pilih pasangan gitu. So. Tapi Ji, kalau dikalkulasikan dari umur, misalkan menikah di umur 25, kemudian umur 26 atau 27 punya anak. Kita di umur 30 berarti anak kita umur 4 tahun. Saat anak kita lulus SD, masuk SMP, umur kita berapa? Sampai kelanjut kuliah, Ji. Iya. Ya kan berarti kan masih muda, Ji. Sedangkan umur-umur di atas 30 ke atas, saat anak kita sudah menginjak apa, kita udah tua, Ji. Ribet tidak cari. Sekarang biaya pendidikan mahal, anjir. Aku anak ke-9, Cok. Ya. Aku anak ke-9. Bapak Ira umur pira sekarang? Udah 78. Nah, untungnya Bapak Ira mampu, Ji. Orang mampu sih. Ya artinya mampu Kecukupan. kecukupan. Makanya dengan umur Bapak Ira segitu, Ira anak terakhir umur segini masih bisa menkuliahkan. Berarti saat itu dia umur 60-an, Ji. Saat Ira kuliah. Iya. Itu kan berarti kan harusnya udah pensiun, Ji. Udah pensiun. Ya saat itu, ya kan? Tenang. Saya masuk kuliah, Bapak udah pensiun. Ya itulah balik lagi problema anak-anak umur-umur yang sudah menginjak di kepala 3 kemudian belum menikah, banyak judgement. Kita bahas itu juga. Angka pernikahan yang di bawah 20. Banyak Banyak. apa ya faktornya ya? Seks bebas. pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Iya, pergaulan bebas itu. Remaja ya. Remaja, Puber kan. iya. Yang terjadi ya itu perceraian tadi mungkin. Nah, itu perceraian jadinya. Oke. Itu kurangnya apa menurut kamu, Cot? Apa digital terbuka? Kalau saya sih lebih ke menekankan pendidikan keluarga di dalam keluarganya. Oh, keluarganya. Iya. Kenapa keluarga? Sok rata-rata mesti ya maaf ya pasti ekonominya menengah ke bawah sih. Iya, ya bener. Yang orang tuanya sibuk mencari nafkah. Jadi bener-bener artinya di lingkungannya juga mempengaruhi. Iya. Lingkungannya juga mempengaruhi. Maka dari itu karena lingkungannya mempengaruhi, ya di dalam internal keluarganya juga harus mempengaruhi balik untuk tidak melakukan hal itu. Iya. Berapa banyak kasus itu di masyarakat yang menengah ke bawah? Banyak. Katakanlah misalkan ada profesi kepala sekolah dengan profesi apa ya? Kalau itu terlalu mendiskriminasi. Jangan masalah itu. Jangan ya. Intinya menengah ke bawah lah ya. Ya mungkin edukasi. Anak muda keluarga kaya lebih telat nikah dibandingkan anak muda miskin. Cok. Miskin lebih nikah. Nah, iya. Mau ngasih makan apa ya? Orang kaya udah uang banyak. Oh mungkin orientasinya Ji. Nah, orientasi gimana maksudnya? Orientasi orang kaya sibuk dengan harta. Karena orang miskin nggak ada kerjaan, ya udahlah main wanita. Kalau cowok, kalau cewek ya udahlah nikah biar bisa dinafkahin oleh suami. Nah, kita Mungkin begitu.
kata kamu kan tadi kan Mungkin edukasi begitu, Ci. edukasi di Iya. keluarganya. Yang poin pertama kan tadi kamu kan bicara tentang keluarga itu penting nomor Iya. satu. Tapi kenapa anak perempuan jenjang pendidikannya lebih Rendah. rendah daripada laki-laki? Kata siapa? Itu mindsetnya itu loh. Mindset siapa? Mindset orang tua kayak gitu. Mungkin orang-orang tua dulu gitu, Ji, Iya. tapi sekarang enggak. Banyak Masih lah, menurut saya masih. di kelas saya itu kebanyakan, dulu saya kuliah kebanyakan anak-anak cewek, Ji. Dari total 17 mahasiswa di kelas saya, cuma ada 11 perempuan. 11 perempuan. Enggak. Itu satu kelas kan 50 berarti udah sebanyak. enggak, banyak kan ceweknya. Banyak kan cewek. Saya Gendut, Yusman, Farin, Blok otok. enggak, blok otok bukan satu kelas. Siapa lagi? Endang, 5, 7 suku, 7 orang. Cowoknya. Iya, Terus ceweknya 10. Iya. mungkin itu di jurusan kamu sih Di jurusan lain juga banyak sih. banyak. Iya. Banyak yang begitu. Berarti udah maju modern Kalau untuk pemikirannya. ya makanya kalau berpikiran begitu ya orang-orang tua dulu sih mungkin seperti itu. Orang-orang tua kita yang old school. Katon contoh ini. Old school. Doyan lah buco. Gitu. Ya emang gue kira terus lucu. Iya sih. Mikir nganggur anjing. Oke, jadi kesimpulannya begitu. Apa Ji? Keluhanmu terhadap perjombloan ini, telat menikah? Enggak telat sih, Ji. Hitungannya enggak telat. Belum waktunya aja. Belum waktunya, iya bukan telat. Makanya tapi iya kadang kan ada judgement, bahkan intimidatif. Nah, jadi ya pesan saya buat yang punya teman-teman yang belum nikah, tolong jangan diledekin ataupun dibully. Barangkali itu pilihan, bukan karena dia tidak mampu secara mental ataupun ekonomi, tapi dia punya pilihan sendiri gitu loh. Itu menurut saya sih, jangan menjas bahwa dia nggak laku. Bukan nggak laku menurut saya. Itu makanya juga tetangga, ya kan, lingkungan. Ya udah sih biarin aja gitu. Biarin nih ya. Biarkan dia dengan urusan orang tuanya gitu. Yang biasanya ribut kan orang tuanya. Orang tuanya. Kenapa Ira ikut-ikutan? Berapa menit ini, Ji? 17 menit. Oke, kita sudahi FGD kali ini tentang perjombloan. Telat menikah atau belum waktunya? Ternyata belum waktunya menurut Ira. Belum Iya. waktunya. Iya, belum waktunya, Cok. Oke, Ji. Tapi passwordnya, Hah? passwordnya. Iya, lihat. Oh, iya. Apa Cok terakhir ya? Hah? Terakhirnya apa? Yel-yel yang itu, Ji. Iya. Iya, salam perdamaian. Peace. FGD. Tai. Isin gitu kan. Isin tai. Oke. Segitu dulu. Nanti disambung lagi FGD-nya dengan topik dan tema yang berbeda. See you.